Pagi ini aku sangat bahagia karena sudah mengungkapkan apa yang kurasakan pada Khadijah. Awalnya aku tidak ada niatan untuk mengungkapkannya karena niatku hanya ingin mengajaknya jalan-jalan biasa saja. Tapi entah kenapa saat melihat seulas senyum di wajah Khadijah saat dia begitu khidmat menyaksikan matahari terbit, aku tak bisa berpaling untuk tidak menatapnya. Tanpa kusadari ada dorongan dan kepercayaan diri yang begitu kuat di hatiku untuk mengatakan apa yang sebenarnya kurasakan. Awalnya aku takut Khadijah kecewa atau marah dan semacamnya saat mengetahui perasaanku yang sebenarnya. Tapi tanpa kuduga dia juga mengungkapkan isi hatinya. Sungguh saat itu kurasa dunia hanya milikku dan Khadijah saja. Aku sangat bahagia pagi ini tanpa bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Jah, kalau saya boleh tahu, sejak kapan kamu juga mencintai saya? Tanyaku pada Khadijah yang sedang duduk di sampingku, menatap lurus ke tengah lautan yang berombak. Entahlah Gus, saya juga ndak tahu sejak kapan, tapi saya selalu merasa takut untuk kehilangan jenengan. Saat jenengan sakit waktu itu, saya merasa sangat khawatir. Entah kenapa, tanpa saya sadari ternyata saya sudah jatuh cinta pada jenengan. Jawab Khadijah panjang lebar, menatap lurus ke depan tanpa menoleh ke arahku. Sesekali khimar panjangnya berkibar ditiup angin pantai. Kamu tahu ndak, awalnya saya takut kamu akan marah dan kecewa saat mengetahui kalau saya mencintai kamu. Sambungku, menatap lurus ke tengah laut tanpa menoleh ke arahnya. Saya juga begitu Gus. Awalnya saya takut untuk mengakui pada diri saya sendiri kalau saya sudah jatuh hati pada jenengan. Sambungnya lagi, masih terus menatap ombak. Dija, jangan pernah tinggalkan saya ya. Sampai kapanpun kita bangun rumah tangga kita yang sakinah, menjadikannya surga kecil yang kita punya. Sambungku, masih terus menatap ke laut. Gus, bagaimana saya akan bisa pergi jauh atau meninggalkan Gus, sedangkan saya adalah bagian dari Gus. Saya adalah tuan pemilik separuh tulang rusuk Gus. Lalu bagaimana mungkin saya bisa jauh dari jenengan? Sambung Khadijah yang sekarang sudah menatapku dengan suara yang senyu. Dija, kamu janji yo, ndak akan pernah tinggalkan saya. Sambungku menatapnya. Iya Gus, juga harus janji, ndak akan meninggalkan saya juga. Sambung Khadijah. Kamu adalah pemilik tulang rusuk saya, Khadijah. Bagaimana mungkin saya akan meninggalkan bagian tubuh saya sendiri? Dan bagaimana mungkin saya akan menyakiti diri saya sendiri dengan cara menyakiti kamu? Kataku pada Khadijah. Khadijah hanya tersenyum tulus yang membuatku semakin nyaman dan betah menatapnya lama. Terima kasih ya Gus, sudah mau menerima wanita konyol dan sederhana seperti saya. Jawab Khadijah, menatapku dan tersenyum. Terima kasih juga sudah sabar menghadapi tingkah kekanakan saya selama ini, Jah. Sambungku menatapnya. Kalau saya boleh tahu kenapa kamu bisa jatuh cinta dengan laki-laki seperti saya, Jah? Padahal saya kan sudah ngeselin kamu, tanyaku lagi pada Khadijah. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk mencintai Gus. Jika kita mencintai seseorang hanya karena suatu alasan, maka kita bisa membenci orang itu dengan ribuan alasan. Jawab Khadijah yang kembali menatap ombak di laut.
Aku kagum pada Khadijah. Dia paham apa itu cinta, meskipun dia tidak pernah jatuh cinta sebelumnya. Jah, ayo kita sama-sama teriak kencang ke tengah laut. Setelah itu kita pulang, karena hari sudah mulai panas. Pintaku pada Khadijah. Ayo, jawab Khadijah beranjak berdiri dan menggenggam erat tanganku. Khadijah, saya cinta kamu, teriakku. Gus Alwi, saya juga cinta sama jenengan, jawab Khadijah yang juga berteriak tak kalah nyaring. Lalu kami pun saling menatap dan tersenyum satu sama lain. Ya udah, yuk Jah kita pulang, ajakku, menggandeng tangannya menuju sepeda ontel kami yang kami parkir di bawah pohon tepi pantai. Inggih, ayo Gus, jawab Khadijah tersenyum. Akhirnya kami pun pulang ke pesantren. Setelah tadi keliling-keliling dulu sebentar menggunakan sepeda ontel. Jah, kalau nanti kita sudah jadi kakek-kakek dan nenek-nenek, kita jalan-jalan kayak gini lagi ya, kataku pada Khadijah yang berboncengan di belakangku. Memangnya Gus masih kuat nanti ngayuh sepedanya, tanya Khadijah padaku. Hehehehehe, ya ndak juga sih Jah, jawabku cengengesan. Hahaha, Khadijah tertawa bahagia mendengar jawabanku. Kami pun terus tertawa bahagia hari ini sepanjang perjalanan pulang. Setelah makna kitab Ba'da Isya dan mengikuti kursus malam di pondok, aku takut campur malu untuk kembali ke kamar karena kejadian tadi siang. Aku sangat malu jika harus bertatap muka dengan Gus Alwi. Duh, piye iki, gumamku di depan pintu kamar. Semoga Gus Alwi masih belum kembali dari asrama putra. Gumamku lagi, masih berdiri di depan kamar, ragu-ragu antara memasuk atau enggak. Opo aku malam ini tidur karo Anas saja ya dulu di kamar asrama? Aku bertanya pada diriku sendiri. Ya sudahlah, aku coba masuk saja. Akhirnya aku memberanikan diri melangkah masuk ke dalam kamarku dan Gus Alwi. Assalamualaikum, ucapku sambil membuka kenop pintu perlahan. Dan tidak ada jawaban dari dalam kamar. Itu artinya Gus Alwi masih belum kembali dari asrama putra. Syukurlah dia masih belum kembali, gumamku lega saat memasuki kamar tanpa ada Gus Alwi di sana. Tapi tiba-tiba, siapa yang masih belum kembali? Tanya seseorang di belakangku. Aku pun menjadi kaku untuk menoleh ke belakangku karena aku tahu dia adalah Gus Alwi. Memangnya siapa lagi kalau bukan dia? Hehehehe, ndak Gus, bukan siapa-siapa, jawabku kaku, bercampur malu, apalagi setelah tadi pagi di pantai. Gus Alwi menatapku aneh tanpa ekspresi, membuatku takut saja. Jah, malam ini temenin saya begadang, ucapnya, mendudukkan diri di sofa. Hehehehe, ngapain mau begadang toh Gus? Tanyaku kaku dan malu. Kenapa kamu ndak mau nemenin saya begadang? Tadi katanya cinta sama saya, sambungnya sedikit menggodaku. Tapi saya sudah janji sama Ana,
Malam ini saya ingin tidur di kamar asrama. Jawabku berbohong. Aku memang tidak janjian dengan Ana, tapi aku sendiri yang ingin tidur dengannya malam ini. Kalian pasti tahu kenapa. Oh, jadi kamu lebih senang nemenin Ana yang sudah banyak temannya di asrama dan mau membiarkan suamimu kedinginan tidur sendirian gitu? Tanya Gus Alwi padaku. Hehehe, bukan gitu toh Gus. Saya hanya rindu tidur sama Ana malam ini saja yo, bujukku pada Gus Alwi. Jah, di luar hujan loh. Kamu mau ninggalin saya di kamar tidur sendirian kedinginan gitu? Tanya Gus Alwi lagi. Hehe, bukan gitu. Jawabku merasa bersalah. Ya wes, sana kalau mau tidur sama Ana di asrama. Biar saya tidur sendirian malam ini. Jawabnya ngambek. Kok Gus Alwi jadi ngambek gitu sih? Aku kan cuma malu aja malam ini kalau tidur sama dia gara-gara tadi pagi. Yo jangan ngambek toh Gus, bujukku pada Gus Alwi yang sudah membaringkan tubuhnya di ranjang. Siapa yang ngambek? Saya ndak ngambek. Katanya kamu mau tidur sama Ana, ya wes sana. Ucap Gus Alwi masih ngambek. Ya wes, Dija temenin Gus tidur di sini. Jawabku membujuknya lagi. Ndak, saya ndak takut kok tidur sendirian. Jawabnya ketus. Tapi kok kayak mau ketawa ya, nih orang, tapi ditahan gitu. Udah tahu di luar hujan malah mau nemenin anak tidur di asrama daripada nemenin saya suaminya. Sambung Kus Alwi masih ngambek. Ya wes, ayo saya temenin begadang. Besok kan ndak ada kelas pelajaran diniyah. Ucapku masih terus membujuknya. Ndak, saya ndak mau. Sana kamu tidur saja dengan Ana. Sambungnya lagi. Ya wes, saya tidur sama Ana saja. Ucapku beranjak ingin keluar dari kamar. Tapi saat aku sudah memegang kenop pintu, tiba-tiba jeglek, mati lampu. Seketika semuanya gelap, mana di luar hujan lagi. Ah, Gus, jenengan di mana toh? Teriakku berlari menuju ranjang mencari Gus Alwi. Hahaha, tawa Gus Alwi. Dia sudah tertawa kesetanan. Gus, saya takut. Ucapku meringkuk mendekap Gus Alwi. Hahaha, tadi sok-sokan mau ninggalin saya tidur sendirian. Sekarang malah nempel-nempel kayak gini ketakutan. Ucapnya padaku mengejek. Kan gelap, Dijah takut. Ucapku masih memeluknya erat. Kok aku jadi ndak tahu malu ya? Mau kayak gini semalaman apa mau cari lilin biar agak terang? Tanya Gus Alwi padaku. Ya cari lilin toh Gus, biar terang. Jawabku masih ketakutan di pelukannya. Kok aku jadi gini ya? Ndak tahu malu. Haha, ya wes ayo kita cari lilin, sambungnya.